Selamat pagi saudara-saudara sekalian semua. Kita berkumpul di rumahnya yang kudus. Kita mempersiapkan hati kita. Haleluya. Kita akan memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Menyembahkan pujian kita. Semua ini demi hormat dan kemuliaan namanya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, persiapkan hati hanya kepada Dia Allah kita, Amin. Yesus. Amin. Karena kita sudah terlalu banyak sekali menerima berkat-berkat-Nya. Ingatlah akan kasih setianya yang begitu luar biasa atas hidup kita. Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri semuanya. Kita angkat pujian kita, ingat kasih-Nya. Haleluya Yesus Tuhan. syukur akan kebaikan dan kasih yang begitu luar biasa. Layaklah
Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memperhatikan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami, sehingga saat ini kami berada di dalam rumah-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu memuji-muji Engkau, memuliakan, mengagungkan akan Engkau Tuhan. Mari Bapa di surga, urapilah pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk melayani firman Allah. Kiranya semua ada di dalam pengurapan daripada kuasa Roh Kudus. Dan biar urapan itu mengalir di tempat ini, memberikan kepuasan bagi jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tante. Haleluya. Ada sukacita? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Allah kita baik. Amin. 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 Kayaknya kurang semangat ini. Ada sukacita? Amin. Haleluya ya. Kalau ada sukacita, kita sudah ada di sini, kita sudah diberikan kesempatan untuk bangkit dan duduk di sini, hadir di tempat ini, kita layak untuk memuji, memuliakan Dia. Amin. Iya. Karena kita tahu kita sudah ditebus oleh darahnya yang luar biasa. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, kita akan pujian kita oleh darah anak domba. Amin. Haleluya Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Amin. Sekarang telah tiba. Amin. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang
sudah ditebus oleh darahnya yang luar biasa. Amin. Amin. Kalau kita sudah bisa hadir dan mengenal Dia, Allah kita yang sungguh luar biasa. Amin. Itu artinya saudara-saudara bersyukur. Amin. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Amin. Kita angkat pujian sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tetap berdiri saudara-saudara. Karena nanti kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan duduk. Tetap berdiri. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Berikan pujianmu untuk Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan dan kota perlindungan. Katakan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. 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 Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Haleluya Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin Tuhan. Sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya buka ruang kesaksian buat saudara-saudara yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita mau katakan, sungguh besar setia Tuhan. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
segala-galanya Amin. Tuhan. Haleluya, Yesus. Karena Engkau Allah yang kami sembah Tuhan, Allah yang kami tinggikan Tuhan, oh Allah yang kami puji Tuhan. Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Seberapa kami yang ada Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kalau kami ada pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, bukan kuat dan gagah kami Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu Haleluya, besar Yesus. Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Amin, Tuhan. Yesus. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Haleluya, Bapa, Yesus. dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami sangat bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bisa memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan puji-pujian. Berkati kehidupannya Tuhan, Kau beri kesehatan kepadanya Amin. Tuhan. Terima kasih, Tuhan, di mana dia berada, pakai kehidupannya ya Bapa. Amin. Lebih hari lebih lagi untuk melayani-Mu di mana dia berada Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya Amin. Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, juga pelayan-pelayan pada pagi hari ini Tuhan yang sudah ambil bagian Tuhan, pakai kehidupan mereka lebih hari lebih lagi Tuhan untuk melayani-Mu di mana dia berada Tuhan. Haleluya, Berkati amin. kehidupan Tuhan mereka Yesus, Tuhan. terima kasih, Tuhan Yesus, di mana sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum kami menerima firman-Mu Tuhan, ampuni kesalahan kami, Tuhan Yesus. ampuni dosa kami ya Bapa, Haleluya, Yesus. supaya kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. kasih, Tuhan. Basahi hati kami ini Tuhan dengan kebenaran Haleluya, firman-Mu Yesus. Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu lah yang menguatkan kami Tuhan. Di saat Haleluya, kami lemah, di saat kami menghadapi jalan buntu, di saat kami sakit Tuhan, firman-Mu yang menguatkan Amin. kami Benar, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu ya Bapa yang sudah Kau persiapkan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan untuk melayani firman Amin. Tuhan. Haleluya. Sebelum dia memberitakan firman-Mu Tuhan, kami percaya Bapa, Haleluya, terlebih dahulu Kau mengurapi lidah bibirnya Tuhan. Amin. Apa yang Amin. dia sampaikan Yesus. kami percaya Tuhan itu datangnya dari-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami menerimanya dengan ucapan syukur kami Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, Haleluya. yang susah Engkau hiburkan Tuhan, Amin, Tuhan yang Yesus. menghadapi jalan buntu Engkau bukakan Tuhan, yang Haleluya, sakit Engkau jamah dengan kuasa-Mu setelah Amin. kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin, firman-Mu lah yang menguatkan kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan hanya di dalam satu nama yang indah ya Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, kita harus tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Gereja Pantai Kosta itu dikenal karena semangatnya yang besar. Karena ada api Pantai Kosta yang menyala dalam dirinya. Jadi apapun tantangan, apapun rintangan yang mereka hadapi, itu tidak mempengaruhi imannya. Itu yang dikenal dari gereja Pantai Kosta, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya pada hari ini langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan. Saya mengambil tema tidak bisa ditunda. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika Yesus mengambil jalan mati di atas kayu salib, itu membuka bagi kita sebuah jalan keselamatan. Membuka bagi kita jalan menuju kepada kerajaan sorga. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam jalan itu
paling tidak ada 2 hal yang harus kita ambil, yang harus kita pilih, yang tidak bisa ditunda. Jadi hal ini adalah hal yang prioritas bagi kita. Hal yang penting. Biasanya hal yang tidak bisa ditunda itu, kalau nggak halnya penting, yang kedua halnya itu punya jangka waktu. Ada waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita melihat salib Kristus. Ya, kita melihat salib Kristus. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin kita akan berpikir, wah, Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu dahsyat, Dia setia pada kita. Hal itu tidak salah. Tetapi apakah berhenti hanya di sana? Apakah berhenti sampai di pengagungan saja kepada Tuhan? Lalu tidak ada tindak lanjutnya? Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita mau belajar tentang hal ini. Hal yang tidak bisa ditunda, yang harus ada dalam kehidupan kita. Maaf. Oke. Ya. Next. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang pertama sampai ke-5. Saya bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat keempat, "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Bapak Ibu Saudara, pada suatu kali ada beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Jadi kenapa nih orang-orang Galilea ini darahnya dicampur oleh Pilatus? Jadi ceritanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Galilea ini adalah orang-orang yang suka memberontak kepada pemerintah. Nah, mereka memberontak kepada pemerintah, pada akhirnya mereka ditangkap dan dieksekusi. Dan mereka berpikir, orang Galilea ini berpikir bahwa orang Galilea yang mati ini mungkin dosanya besar, sehingga mereka harus mati dengan cara yang demikian. Atau Yesus kasih contoh yang kedua. Dia katakan, "Apakah sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam?" Jadi ada 18 orang mati ditimpa menara dekat Siloam. Kamu pikir orang yang mati ditimpa menara Siloam itu dosanya lebih besar dari kamu? Dosamu lebih sedikit daripada mereka. Yesus malah nambah contoh, Bapak Ibu Saudara. Lalu ia katakan, tidak. Bapak Ibu Saudara, contoh-contoh ini yang pertama adalah nasib yang buruk yang dialami seseorang yang disebabkan oleh kejahatan manusia. Lalu yang kedua, Yesus memberikan contoh nasib yang buruk yang dialami manusia karena ada musibah atau celaka. Pandangan mereka saat itu adalah orang-orang yang mati
dengan nasib yang buruk seperti ini, pasti ada dosa yang mereka lakukan. Pasti ada dosa besar yang mereka lakukan. Mereka akan memandang rendah orang-orang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak asing dengan kisah Ayub. Ya. Ayub ketika ditimpa bencana yang sangat banyak, begitu banyak, bertubi-tubi sampai ia tidak bisa memiliki apapun, bahkan kesehatannya pun habis. Lalu apa kata teman-temannya Bapak Ibu Saudara? Teman-temannya bilang begini, Ayub, coba kamu introspeksi dirimu. Siapa tahu ada dosa yang kamu sembunyikan, yang membuat kamu harus mengalami ini nih, nasib yang buruk. Bapak Ibu Saudara, itulah pandangan dunia tentang nasib yang buruk yang kita alami, nasib yang buruk yang kita terima. Tapi perkataan Yesus jelas, itu bukan berarti orang yang mengalami nasib yang buruk itu dosanya lebih besar daripada orang yang mengalami nasib yang baik. Orang fasik pernah mengalami nasib baik? Tidak. Pernah. Orang benar pernah juga mengalami nasib yang baik. Tapi keduanya juga pernah mengalami nasib yang buruk. Bapak Ibu Saudara, mungkin pandangan itu masih ada sampai sekarang. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hati pikiran Bapak Ibu Saudara. Wah, ternyata enggak ya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi biar saya berikan contoh ya. Jadi ada teman saya waktu saya sekolah di sekolah Alkitab. Ini sepasang suami istri Bapak Ibu Saudara. Dari sekolah Alkitab mereka dikenal sebagai orang yang baik, orang yang ramah. Mereka masuk ke asrama keluarga di sana. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah mereka lulus dari sana, mereka punya anak. Lalu beberapa tahun kemudian mereka masuk koran Bapak Ibu Saudara. Masuk koran, masuk TV atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Peristiwanya mereka baru pulang dari pelayanan. Lalu di rumahnya dia mencium bau gas. Lalu tanpa curiga mereka menyalakan kipas angin. Begitu mereka menyalakan kipas angin, meledaklah itu rumahnya beserta dengan isinya. Di situ ada suami, istri, dan anaknya. Mereka semua terbakar, Bapak Ibu Saudara. Terbakar. Dan yang menjadi viral ada potongan dari CCTV tetangganya bahwa istrinya ini menggendong anaknya keluar dalam keadaan terbakar. Istrinya menggendong anaknya keluar, menyelamatkan anaknya keluar dalam keadaan terbakar. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, mereka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan saat itu adalah saat-saat pandemi, di mana COVID lagi meningkat sekali, sehingga tidak boleh ada yang jenguk dan keadaan semakin memburuk. Ketika sampai di rumah sakit Bapak Ibu Saudara, singkat cerita sang istri meninggal. Sang istri meninggal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikir mereka baru pulang dari pelayanan, kenapa Tuhan izinkan mereka mengalami hal-hal seperti ini? Mereka baru pulang pelayanan, melayani Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini juga yang dialami oleh murid-murid Kristus. Mereka mengabarkan Injil. Tapi firman Tuhan sampaikan, ada yang mati digergaji, ada yang mati direbus hidup-hidup, ada yang mati dikasih racun, ada yang mati disalib terbalik, ada yang mati dipenggal. Lalu pertanyaannya, apakah mereka dosanya lebih besar daripada orang yang tidak mengalami itu?
Coba kita buka pikiran kita. Hal-hal itu ada dalam pikiran kita. Lalu apa yang membedakan? Makanya itu jelas Yesus katakan di sini. Yesus tidak berfokus pada bagaimana cara dia mati. Tetapi Yesus berfokus pada bagaimana cara dia hidup. Dia katakan bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Kamu akan binasa. Next slide. Berikutnya, ya. Bertobat. Hal yang pertama kita harus lakukan segera setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah bertobat. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 15 sampai 16 berkata demikian. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenangan-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga, seperti orang yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, ini adalah keluhan dari penulis kitab Pengkhotbah. Dia katakan nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Bapak Ibu Saudara bisa menangkap ya. Dia sudah belajar mati-matian, sudah berhikmat. Dia sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Toh nasib yang buruk juga akan menimpa aku. Kenapa ya? Kita biasanya, kenapa si pengkhotbah ini mengeluh dengan apa yang ia terima? Karena biasanya Bapak Ibu Saudara, ada kecenderungan orang mengikuti Yesus itu yang diharapkan adalah berkat jasmani. Berkat jasmani. Aku mengikuti Yesus supaya aku beruntung dalam hidupku. Tidak salah beruntungnya. Tapi yang dia tidak mau adalah prosesnya. Aku mengikuti Yesus supaya hidupku diberkati, supaya hidupku kaya. Bapak Ibu Saudara, hal itu pernah terjadi pada saat itu. Pada saat zaman Yesus, hal itu terjadi. Di mana banyak orang mengikuti dia karena Yesus membuat suatu mujizat yang luar biasa. Yesus melipat gandakan roti dan ikan supaya 5.000 orang bisa makan. Dan sejak saat itu orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara, pasti roti yang Yesus bikin itu enak. Karena itu orang pengen lagi. Kayak dimanapun ada toko yang enak, viral, wah pasti orang berbondong-bondong ke sana Bapak Ibu Saudara. Saat itu begitu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena menginginkan roti secara jasmani. Ia ingin diberkati. Ia ingin hidupnya tidak mengalami nasib buruk, nasib baik terus kalau bisa Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus berhenti dan Yesus menegur mereka. Saya tidak tulis di slide, tapi mari kita buka bersama-sama dalam Alkitab kita di Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat ke-26 sampai ke-27. Yohanes 6 ayatnya yang ke-26 sampai ke-27. Sudah dapat? OHP sudah dapat? Ya. Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Bapak Ibu Saudara, ini perkataan Yesus ini luar biasa. Kamu mengikuti aku cuma karena pengen berkat secara jasmani. Yesus kembali ingatkan kita pada hari ini bahwa hidup kita ini fana, Bapak Ibu Saudara. Berapapun usaha kita mempertahankan kesehatan kita, hidup kita ini fana, ada akhirnya. Kita menginginkan jasmani, kita mengikuti Yesus karena kita fokus pada diri kita sendiri. Kita gak mau susah, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu fana, itu hal yang fana. Yesus katakan bekerjalah bukan untuk yang fana, tapi bekerjalah untuk yang kekal. Yesus menegur orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah berbanding terbalik dengan apa yang saya sampaikan tadi. Tadi kita katakan bahwa ada orang yang berpandangan kalau orang yang mengalami nasib buruk berarti orang itu berdosa. Sebaliknya, kalau orang itu rajin melayani Tuhan, rajin mengikuti Tuhan, harusnya nasibnya baik dong. Ya kan? Harusnya nasibnya baik. Tapi kenapa Tuhan izinkan nasib yang buruk juga terjadi pada orang-orang yang setia, orang-orang yang berhikmat kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ini jawabannya. Bekerjalah untuk hal yang tidak fana. Saudara, apa yang membedakan nasib yang buruk yang menimpa orang fasik dan nasib yang buruk yang menimpa orang benar? Saya lanjut ke cerita tadi, teman saya yang 2 orang ini. Istrinya akhirnya meninggal. Tetapi menurut kesaksian suaminya, ketika mereka dilarikan ke rumah sakit, dari rumahnya ke rumah sakit, disetirin nama tetangga sana. Lalu apa yang dilakukan istrinya? Sepanjang perjalanan istrinya memuliakan Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan hidupnya. Saudara, yang membedakan orang benar dan orang fasik ketika ditimpa oleh nasib yang buruk adalah nasib yang buruk yang diterima oleh orang benar akan menjadi berkat. Berbeda dengan nasib yang buruk yang diterima orang fasik. Orang fasik yang menerima nasib yang buruk, dia akan menjadi kutuk. Karena mereka akan mengutuk Tuhan, mereka akan mengeluh tuh kepada Tuhan. Tapi orang yang benar yang menerima nasib yang buruk, semua itu akan menjadi berkat. Ingat kisah Yusuf. Yusuf tidak menerima nasib yang baik, justru yang buruk terus menerus. Difitnah, dijual, difitnah lagi. Buruk terus menerus, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia mempertahankan imannya, apa yang buruk itu menjadi berkat. Dia diangkat tinggi oleh Tuhan. Bahkan Yusuf sendiri mengaku, kamu memang merancangkan apa yang buruk, tetapi Tuhan merancangkan apa yang baik. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan Ayub. Ayub, hal yang buruk yang dia terima, nasib yang buruk. Sampai teman-temannya bilang begitu, kamu punya dosa apa sih? Udah akuin aja di hadapan Tuhan. Ayub bingung, apa yang harus saya akui? Lalu apa yang menjadi perkataan Ayub yang sangat fenomenal, Bapak Ibu Saudara? Dia berkata demikian, sebab ia tahu jalan hidupku. Kalau ia menguji aku
aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara, perkataan orang benar yang ditimpa nasib buruk itu menjadi berkat sampai saat ini. Perkataan Ayub itu menjadi berkat bagi kita. Bahkan dia terus memberkati. Dia dibalikan keadaannya oleh Tuhan. Dulu aku cuma tahu Tuhan dari kata orang, tapi sekarang aku memandang kepadanya. Itu perkataan Ayub. Bapak Ibu Saudara, jangan tunda pertobatan. Ya, jangan tunda pertobatan. Karena hidup kita ini rapuh. Saudara bisa makan-makan sehat, bisa nge-gym. Saudara bisa menjaga diri saudara. Tapi hidup ada di tangan Tuhan. Hidup kita ini rapuh. Apa yang terjadi nanti sore saya tidak tahu. Apa yang terjadi besok saya tidak tahu. Tapi kalau saya tidak mengambil keputusan untuk pertobatan hari ini, saat ini, saya akan menyesal nanti. Karena itu Yesus katakan bertobat. Karena kalau kamu gak bertobat, kamu juga akan binasa dengan cara yang demikian. Yesus katakan hidupmu itu fana. Yakobus katakan kita seperti uap. Sebentar ada, sebentar gak ada. Makanya pengkhotbah juga katakan lebih baik datang ke rumah duka. Karena apa? Di situ kamu bisa melihat akhir hidup manusia. Situ kamu bisa merenungkan bahwa betapa fananya hidup ini. Betapa apa yang kita bangun akan ada ujungnya, akan ada akhirnya. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Jangan tunda pertobatan. Bertobat secepatnya. Ya. Lalu hal kedua, mulai kita kembali ke slide. Hal kedua, ya next. Di dalam Lukas 13 ayat ke-6, ini adalah lanjutan Lukas yang tadi. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua yang harus kita lakukan sesegera mungkin adalah berbuah. Karena Tuhan katakan ada waktu yang Tuhan berikan. Setelah kita menerima Yesus, setelah kita bertobat, Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk berbuah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang Allah yang sabar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sabar. Karena itu adalah bayangan Yesus. Kalau kita kembali, ada Yesus yang dia katakan, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Itu adalah gambaran Yesus yang menunda, istilahnya menunda Allah Bapa untuk menjatuhkan murkanya. Yesus seperti menunda. Dia katakan, coba aku usahakan lagi. Aku cangkul lagi tanah sekelilingnya. Aku beri pupuk. Aku usahakan lagi. Siapa tahu tahun depan berbuah. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau tahun depan tidak berbuah, tebang. Dalam berbuah itu juga adalah hal yang sifatnya tidak bisa ditunda. Saudara,
mungkin untuk pengenalan kita akan Tuhan butuh proses yang sangat panjang. Untuk kita bisa mengenal Tuhan dalam sekali butuh proses. Tapi untuk berbuah Bapak Ibu Saudara, itu adalah pilihan kita. Berbuah adalah pilihan kita yang digerakkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kita mengenal buah roh dalam Galatia 5 ayat ke-22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya membaginya ke dalam kelompok-kelompok Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ini adalah buah yang bisa dinikmati oleh diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pengikut Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita yang pertama itu kasih. Kasih Tuhan harus tinggal dalam hidup kita. Kasih Tuhan harus tinggal dan hidup dalam hidup kita. Lalu yang kedua, sukacita. Ya, jadi nggak ada lagi tuh ngakunya orang Kristen tapi jadi penyambut tamu begini. Harus ada sukacita, senyum, ya, bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu buah yang harus kita terima. Sia-sia kita jadi orang Kristen kalau kita nggak ada sukacita. Lalu ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang ada dalam diri kita itu akan bertumbuh sehingga apapun masalah yang kita hadapi, ada damai sejahtera di dalam kita. Lalu bagian kedua, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Ini buah yang bisa dirasakan oleh sesama kita, oleh orang seseiman, saudara seiman. Ibu Saudara, kita sabar seorang terhadap yang lain, kita bermurah hati seorang terhadap yang lain, kita memberi, kita berbuat baik, ya, itu adalah buah yang harus ada pada diri kita. Lalu yang ketiga, itu buah yang dinikmati oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya ingin menikmati Tuhan, tetapi kita tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Bagaimana? Kita harus setia pada Tuhan. Kita lemah lembut menerima firman Tuhan. Setiap firman yang masuk kita terima dengan lemah lembut. Kita ingat ada parabel atau perumpamaan tentang benih yang ditabur di hati yang lembut, itu benih yang berbuah-buah. Lalu ada penguasaan diri, ya. Jadi kita menguasai diri kita, nah itu berkenan di hadapan Tuhan, itu dinikmati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat buah-buah ini, ya, buah-buah yang sangat sedap untuk didengar saja sedap Bapak Ibu Saudara. Buat dirasakan apalagi. Tentu kita pengen dong hidup kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita pengen hidup kita berdampak, kita memberikan kesabaran, kemurahan, kebaikan bagi sesama kita. Bahkan hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Kita setia, kita lemah lembut, penguasaan diri kita ada, dinikmati oleh Tuhan. Tetapi di era yang modern sekarang ini, Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, Tuhan tahu kemampuan kita dan Tuhan tahu perjuangan yang berat yang harus kita lewati. Karena itu, sebelum Ia mati di salib, Ia katakan, "Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong." Karena ini adalah buah roh. Jadi roh itu yang mengerjakan buah ini. Kalau kita baca ayat selanjutnya dari Galatia 5 ayat 22, dari ayat 24. Katakan begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau pimpin di Medan ya. Ini dipimpin oleh roh. Bapak Ibu Saudara, kadang kita cuma pengen buah rohnya aja yang tadi kelihatannya sedap. Tapi dipimpin oleh roh, waduh, itu gak mudah tuh Bapak Ibu Saudara. Mungkin nasib buruk menimpa kita dan Tuhan bilang bersyukur kepada Tuhan, muliakan Tuhan. Waduh, itulah dipimpin oleh roh. Ya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang Kristen itu harus di atas rata-rata. Nah, ini yang berat Bapak Ibu Saudara. Sementara kita hidup di dunia yang rata-ratanya di bawah semua. Di bawah KKM semua Bapak Ibu Saudara. Yang dikit-dikit sedih, lalu marah. Sedangkan Tuhan bilang bersukacita dalam pengharapan, bertekun di dalam doa. Nah, itu di atas rata-rata Bapak Ibu Saudara. Nah, kehidupan kekristenan itu dituntut harus di atas rata-rata. Karena itu Tuhan tahu kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh penolong. Kita butuh penolong. Dia katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ada penolong yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, Yohanes 14 ayat ke-17, 16 dan ke-17 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa ya perkataan Yesus ini. Karena Dia tahu kita harus hidup di atas rata-rata. Dia memberikan roh yang di atas rata-rata Bapak Ibu Saudara. Dunia tidak dapat menerima Dia, karena itu dunia hidupnya di bawah rata-rata terus. Dunia hidupnya di bawah rata-rata terus. Tapi kita harus berbeda. Kita harus bangkit. Saya sudah sebutkan di awal bahwa GPDI itu terkenal dengan pujian-pujian yang semangat Bapak Ibu Saudara. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Itu apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia nyanyi api pantai Kosta, heranlah. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar tanpa gaji selalu manise. Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya bertolak belakang ya. Satu tanpa gaji, satu manise. Tuhan itu manise, Tuhan itu baik. Ya. Bagaimana mungkin orang dunia tidak akan mungkin mengerti hal ini. Ya. Yang mengerti hal ini hanyalah kita yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus tinggal dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Kita akan menolong kita. Dia akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita. Demikian juga halnya dengan pertobatan. Saudara, kita hidup di era digital. Semuanya yang baik dan yang buruk tuh ada di handphone kita. Untuk lepas dari handphone kayaknya mustahil, karena kita bekerja di dalamnya. Kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan Bapak Ibu WA saya, lalu saya balasnya 2 minggu setelahnya, gimana perasaan Bapak Ibu Saudara?
lama amat nih. Gimana sih nih, nggak bener nih. Gitu. Padahal zaman dulu Bapak Ibu Saudara, kalau main surat, hari ini ngirim sampai kantor pos, baru nyampenya minggu depan. Dari minggu depan mereka baru balas, nyampe sininya seminggu kemudian. Jadi total 2 minggu. Sama. Tetapi dulu mereka tuh sangat menantikan, wow, ini balasan dari si A nih, 2 minggu tuh gak kerasa. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau 2 jam aja gak dibales, ini gimana sih nih? Baca gak sih dia nih? Gitu. Ini udah centang 2 nih, centang biru nih. Harusnya baca dia. Kita dituntut untuk hidup di dalamnya, dalam percepatan ini. Semuanya serba cepat. Sehingga Ibu Gembala sering katakan, nggak kerasa ya waktu, sekarang udah tanggal ini, sekarang udah hari Minggu aja, nggak kerasa udah hari Jumat aja. Karena segalanya berjalan dengan cepat. Kita sampai restoran 15 menit nggak diantar makanannya, kita samperin restorannya. Lama amat nih bikinnya, cuma 15 menit saudara. Padahal kalau kita bikin sendiri berapa lama? Selama gitu. Nah itulah, kita sekarang ada dalam percepatan, di mana semuanya terjadi begitu cepat. Dan kita hidup di dalamnya. Informasi itu bisa kita dapatkan dengan cepat dan dengan mudah. Ya, saya rasa dengan kekuatan kita sendiri untuk menyaring, memfilter itu sangat mustahil. Kita butuh kuasa Roh Kudus tinggal dalam kita, supaya kita tahu memfilter mana yang benar, mana yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, bahkan konten-konten gerejawi bisa juga mengajarkan yang tidak benar. Karena itu kita butuh Roh Kudus untuk memfilter hal-hal tersebut. Untuk kita tahu mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak. Ada postingan teman saya menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Di situ ada digambarkan kayak bapak rocker gitu, berewokan panjang, gondrong, terus tatoan gitu ya. Di bawahnya tulisan sebelum bertobat. Di sininya ada gambar bapak rambutnya gondrong, jenggotnya panjang, tatoan, pakai lengan pendek. Tulisannya sesudah bertobat. Lah apa bedanya? Bedanya di mana? Gitu Bapak Ibu Saudara. Sebelum dan sesudah tidak ada bedanya. Buat apa kita hidup di dalam Tuhan? Harus ada buah yang dihasilkan karena pertobatan. Ya. Bertobat dan berbuah. Hal yang tidak bisa kita tunda. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kita melakukannya. Karena Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus sudah bayarkan di atas kayu salib itu gak murah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa menerima anugerah, kita bisa sampai ke dalam kerajaan sorga, itu harga yang dibayar mahal. Mengeluarkan darah yang tidak sedikit. Itu adalah kemenangan besar Kristus atas dosa. Yang namanya kemenangan besar itu didapatinya tidak mudah. Dan hasilnya sangat besar. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi bagi orang banyak. Dan marilah kita tindak lanjuti pengorbanan Yesus itu dengan pertobatan dan buah-buah yang dinikmati baik oleh diri kita, buah-buah yang dinikmati oleh sesama, bahkan buah-buah yang dinikmati oleh Tuhan. Ya, sehingga hidup kita berharga, bermakna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya undang pemain musik maju ke depan.